Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa Cahyani dari kelas 12 TKJ. Di video saya kali ini saya akan menjelaskan tentang materi PAI, yaitu 1. Gerakan pendidikan dan sosial. Kaum pembaharu memandang betapa pentingnya pendidikan dalam membina dan membangun generasi muda. Mereka memperkenalkan sistem pendidikan sekolah dengan kurikulum modern untuk mengganti sistem pendidikan Islam tradisional seperti pesantren dan surau. Melalui pendidikan, pola pikir masyarakat dapat diubah secara bertahap. Oleh sebab itu, mereka mendirikan lembaga pendidikan dan mengembangkan organisasi sosial kemasyarakatan, diantaranya sebagai berikut. A. Sekolah Tawalib. Sekolah ini berasal dari suatu jembatan besi. Surau berarti langgar atau masjid. Lembaga pendidikan surau berarti pengajian di masjid. Mirip dengan pesantren di Jawa. B. Jamiat Khair. Organisasi ini didirikan di Jakarta oleh masyarakat Arab Indonesia pada tanggal 17 Juli 1905. Ada dua program yang diperhatikan Jamiat Khair. 1. Mendirikan dan membina sekolah dasar. 2. Serta menyeleksi dan mengirim para pelajar untuk mengikuti pendidikan di Turki. Jamiat Khair tidak hanya menerima murid keturunan Arab, tetapi juga untuk umum. C. Al-Irsyad. Organisasi sosial ini didirikan oleh kaum pedagang Arab di Jakarta. Al-Irsyad memusatkan perhatiannya pada bidang pendidikan dengan mendirikan sekolah dan perpustakaan. Sekolah Al-Irsyad banyak jenisnya. Ada sekolah tingkat dasar, sekolah guru, dan program Kakhasus, pendalaman agama dan bahasa asing. Cabang-cabang Al-Irsyad segera dibuka di Cirebon, Pekalongan, Bumiayu, Tegal, Surabaya, dan Lawang. D. Persyarikatan Ulama. Organisasi sosial kemasyarakatan ini semula bernama Hayatul Qulub, didirikan di Majalengka, Jawa Barat oleh Kyai Haji Abdul Halim pada tahun 1911. Kyai Halim adalah alumni Timur Tengah. Ia menyerap ide-ide pembaruan yang dihembuskan oleh Muhammad Abduh dan Jamaluddin Al-Afghani, dua tokoh pembaruan di Mesir. E. Nahdlatul Ulama. Di kalangan pesantren, dalam merespon kebangkitan nasional, membentuk organisasi pergerakan seperti Nahdlatul Wa'an, kebangkitan tanah air, pada tahun 1916. Kemudian pada tahun 1918 mendirikan Taswirul Afkar, atau dikenal juga dengan Nahdlatul Fikri, kebangkitan pemikiran, sebagai wahana pendidikan sosial, politik, kaum, dan keagamaan kaum santri. F. Muhammadiyah. Organisasi ini didirikan di Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912 oleh Kyai Haji Ahmad Dahlan. Kegiatan Muhammadiyah dipusatkan dalam bidang pendidikan, dakwah, dan amal sosial. Muhammadiyah mendirikan berbagai sekolah Islam ala Belanda, baik dalam satuan pendidikan, jenjang maupun kurikulumnya. Muhammadiyah pun menerima subsidi dari pemerintah Belanda. 2. Gerakan politik. Pada awal abad 20, perjuangan itu dilakukan dengan mendirikan organisasi modern yang bersifat nasional, baik ormas, organisasi sosial kemasyarakatan, maupun orsospol, organisasi sosial politik. Melalui pendidikan ormas, memperjuangkan kecerdasan bangsa agar sadar tentang hak dan kewajiban dalam memperjuangkan kemerdekaan. Dengan orsospol,
kaum muslimin memperjuangkan kepentingan golongan Islam melalui saluran politik yang diakui pemerintah penjajah. Di antara partai politik Islam yang tumbuh sebelum zaman kemerdekaan adalah Persaudaraan Muslim Indonesia (PARMI), Syarikat Islam (SI), dan Partai Islam Indonesia (PII). SI didirikan di Solo pada tanggal 11 November 1911 sebagai kelanjutan dari Syarikat Dagang Islam (SDI) yang didirikan oleh Haji Samanhudi pada tanggal 16 Oktober 1905. Nilai-nilai keteladanan Wali Songo yaitu 1. Maulana Malik Ibrahim, Sunan Gresik. Nilai yang harus diteladani: pantang menyerah, cerdas, dan berani. Sebagai wali pertama dalam Wali Songo, Sunan Gresik memiliki semangat dakwah yang sangat besar, khususnya dakwah di Pulau Jawa. Beliau dengan ikhlas menyebarluaskan agama Islam, baik secara langsung maupun melalui kesenian Jawa. 2. Raden Rahmat, Sunan Ampel. Nilai yang harus diteladani: toleransi, saling menghargai, kasih sayang pada sesama. Ketika Sunan Ampel berdakwah kepada Prabu Brawijaya, meskipun akhirnya tidak memeluk agama Islam, Sunan Ampel mengajarkan falsafah Moh Limo 5M. Yang dimaksud dengan Moh Limo adalah tidak mau melakukan 5 perbuatan tercela. Saat itu beliau tetap menghargai keputusan dan terus menyebarkan dakwah Islami. 3. Raden Mahdum, Sunan Bonang. Nilai yang harus diteladani: cerdas, berwibawa, ramah. Dakwahnya melalui kesenian sastra berbentuk suluk atau tembang tamsil. Selain itu menciptakan tembang Tombo Ati yang sekarang masih dikenal. Gamelan Jawa merupakan salah satu budaya Hindu yang diberi nuansa berbeda serta pada pewayangan dimasukkan cerita Islami. 4. Raden Kasim, Sunan Derajat. Nilai yang harus diteladani: dermawan, jujur, pekerja keras. Kisah keteladanannya adalah cara dakwahnya yang menekankan keteladanan dalam hal perilaku yang terpuji, kedermawanan, kerja keras, dan peningkatan kemakmuran masyarakat. 5. Ja'far Shadiq, Sunan Kudus. Nilai yang harus diteladani: kesatria, ambisius, idealis. Sunan Kudus berasal dari Al-Qudus, Yerusalem, Palestina. Putra dari Raden Usman Haji dengan Syarifah Ruhil. Cara Sunan Kudus mendekati masyarakat dengan memanfaatkan simbol Hindu-Buddha. Hal ini terlihat pada arsitektur Masjid Kudus. 6. Raden Paku, Sunan Giri. Nilai yang harus diteladani: tekun, disiplin, religius. Salah satu cara berdakwahnya adalah melalui pesantren Giri yang terus berkembang hingga menjadi sebuah kerajaan kecil, Giri Kedaton. 7. Raden Syahid, Sunan Kalijaga. Nilai yang harus diteladani: sabar, pekerja keras, ulet. Lahir tahun 1450 di Tuban dan wafat tahun 1550 di Demak. Metode dakwah yang digunakannya adalah pemahaman agama berbasis salaf, yaitu kesenian dan kebudayaan. 8. Raden Umar Said, Sunan Muria. Nilai yang harus diteladani: lembut, cerdas, religius. Dalam berdakwah, Sunan Muria menggunakan metode yang sama dengan ayahnya, yaitu Sunan Kalijaga.
Beliau menyampaikan kepada masyarakat melalui pendekatan kebudayaan dan kesenian tradisional Jawa. 9. Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati. Nilai yang harus diteladani: cerdas, disiplin, ulet. Merupakan keturunan Keraton Pajajaran melalui Nyai Rara Santang. Sunan Gunung Jati menjadikan kota Cirebon sebagai pusat dakwah dan pemerintahannya, berhasil mengembangkan kekuasaan serta penyebaran Islam. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.